Dalam hidup kita seringkali berpikir logis bahwa untuk menguasai segala sesuatu kita butuh yang namanya fundamental atau fondasi. Nah, untuk kekuatan pria ada 3 fundamental yang penting untuk nanti sebagai alat untuk Anda berpikir sebetulnya yang harus saya pelihara tuh ini loh. Apakah 3 hal itu? Bersama saya, Dr. Faidan Lumantoruan, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi izinkan saya menyapa Anda dulu dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamashiach, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, 3 fundamental yang penting untuk kekuatan pria. Dan ini berhubungan dengan kesehatan jantung, kesehatan otak, kesehatan ginjal, dan seluruh tubuh. Karena sebetulnya video saya ini tujuan utamanya bukan untuk masalah kekuatan seks. Itu kedua, itu adalah dampak dari pemilihan aktivitas sehat. Nah, 3 fundamental itu pertama adalah kesehatan pembuluh darah, kedua adalah kebugaran otot, dan ketiga adalah hormon testosteron. Saya ulangi ya, kesehatan pembuluh darah, kebugaran otot, dan hormon testosteron. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kesehatan pembuluh darah adalah kata kunci untuk terjadinya ereksi pada laki-laki. Ya, pembuluh darah baik volume yang masuk ya dan kualitas darah yang masuk itu rutin berkesinambungan, itu akan membantu mengoptimalkan kualitas ereksi seorang laki-laki. Jadi ketika dia bisa membantu, dia bisa mengkondisikan untuk memelihara kesehatan pembuluh darahnya, dia bisa menikmati kehidupan seks yang kuat sampai tua ya. Artinya apa? Kebersihan pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah, dan kualitas darah itu harus dipelihara. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau orang mau melakukan sacrifice atau pengorbanan menjalankan pola hidup sehat. Tanpa menjalankan pola hidup sehat, nggak bisa Anda mendapatkan kualitas pembuluh darah yang sehat. Dan perlu saya ingatkan bahwa dokter dimanapun di seluruh dunia sudah mengingatkan Anda bahwa fungsi seks laki-laki atau kemampuan ereksi itu menggambarkan fungsi dari jantung. Maka ketika Anda mau menjalankan hidup sehat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, maka sebetulnya Anda sedang memelihara kesehatan jantung dan otak Anda. Apa aja yang penting untuk memelihara kesehatan pembuluh darah? Pertama, bahan baku agar pembuluh darahnya bisa sehat dan elastis ya. Kedua, proteksi supaya pembuluh darah tidak tersumbat, dan bantu kualitas darah agar tidak terjadi penggumpalan. Nah, apa aja itu untuk kualitas dinding dalam pembuluh darah? Yang paling penting adalah tentu vitamin C dan tentu protein. Kedua, mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, Anda membutuhkan antioksidan. Antioksidan yang paling dasar adalah buah-buahan. Anda bisa makan buah apa aja, buah jeruk misalnya, makan buah 3 kali sehari. Herbal juga bisa, Anda bisa mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih juga bisa. Anda bisa pilih dalam bentuk suplemen juga oke. Nah, yang ketiga adalah mencegah terjadinya penggumpalan darah dengan pengenceran secara alami. Nah, pengenceran secara alami, lakukan 2 hal penting. Minum air putih yang cukup. Anda boleh pakai patokan 8 gelas air putih sehari, silakan. Atau pakai patokan 0,3 cc kali berat badan per hari. Oke, itu pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang sehat, mudah-mudahan kemampuan ereksi Anda bagus, tubuh Anda sehat. Nah, kedua adalah otot. Otot ini penting untuk aktivitas seksual dan kegiatan sehari-hari. Jadi, Anda harus melatih otot Anda, sebab kalau otot tidak dilatih, dia akan mengecil, fungsinya akan turun. Pernah lihat ya orang tua yang bentuk pahanya seperti lontong ya, yang nggak pernah dipakai, atau mungkin ada orang yang pernah cedera, sehingga yang satu, misalnya lengan kanannya cedera, jadi mengecil, lengan kirinya aman, ukurannya seperti biasa, normal, masih bisa dipakai. Nah, otot kalau tidak dipakai mengecil, kalau mengecil tidak fungsional. Otot apa yang penting untuk aktivitas seksual? Sebetulnya semua otot. Tapi bayangkan kalau dalam posisi missionary, laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah, berarti otot apa? Untuk menumpuk dada, bahu, deltoid. Ya. Kemudian otot apa lagi? Otot untuk melakukan aktivitas. Otot bokong, otot pinggang, otot perut, otot-otot di paha. Ya. Nah, untuk ini Anda harus mau belajar melakukan namanya latihan beban. Minimal 2 kali seminggu. Ya. Kalau mau lebih detail, pinggang ke atas dilatih, pinggang ke bawah dilatih, semua otot dilatih. Otot dada, bahu, punggung, ya, lengan, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis, Anda latih semua. Nah, ingat ketika Anda berbicara melatih otot, ya,
ada namanya, Anda harus mengatur yang namanya frekuensi, intensitas, dan time. FIT, frekuensi, intensity, and time. Artinya, aturlah untuk latihan otot yang saya maksud dengan fitness sesuai dengan kondisi Anda. Kalau aktivitas aerobik, saya minta sih minimal 5-6 kali seminggu. Ya. Nah, latihan otot ini minimal 2 kali seminggu. Atau misalnya Anda mau ngatur, dok saya mau latihannya aerobik jalan kakinya 3 kali seminggu, 2 kali seminggu latihan fitness, latihan beban, boleh nggak? Boleh aja. Ya, kita mulai dari sana. Ya. Nah, frekuensinya Anda atur. Intensitasnya sesuaikan dengan waktu Anda. Kalau misalnya Anda orang yang sibuk bekerja, ya nggak perlu juga latihan 2 jam satu hari. Ya, 30-60 menit itu sudah lumayan membantu. Tapi kalau Anda pengen lebih keras, mau latihan 2 sesi per hari, sah-sah saja selama intensitasnya itu tidak mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Ya, dan time, kapan waktunya, berapa lama waktunya latihan, nanti Anda belajar sesuaikan dengan kondisi Anda harus mau belajar lah. Misalnya Anda mau latihannya kapan, pagi, siang, sore, malam, sesuai dengan waktu Anda, berapa lama waktunya, ya, Anda harus atur 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, Anda harus mau belajar itu. Nah, selain mengatur itu, Anda harus mau belajar yang namanya recovery atau pemulihan. Tanpa pemulihan, besok Anda latihan, otot Anda nggak 100%, nanti bisa memicu yang namanya kram. Pernah mengalami kram otot ya, Bapak Ibu, teman-teman? Ya, kalau mengalami kram otot, misalnya, itu bisa mengalami nyeri dan bisa jadi masalahnya panjang. Misalnya, nyerinya pada otot bahu. Bisa-bisa nanti nggak bergerak ini lengan ini, satu lengan ini. Biceps, triceps, lengan bawah itu nggak bisa dipakai hanya gara-gara nyeri pada bahu. Ya, atau nyeri pada pinggang belakang. Ya, atau orang suka bilangnya saraf kejepit. Padahal belum tentu saraf kejepit loh. Bisa jadi itu adalah spasme otot ya di sebelah ini tulang belakang, di sebelahnya yang mengalami spasme. Dan itu seharusnya diterapi. Atau nyeri pada bokong atau pantat. Sebaiknya diterapi. Ya. Pada paha, pada lutut, atau pada telapak kaki. Jika Anda selama ini belum berolahraga gara-gara masalah otot, sebaiknya Anda terapi. Ya, tidak harus sama saya, tapi kalau Anda mau datang di tempat saya, silakan datang ke klinik saya di sini, daftar untuk kita bisa berdiskusi dulu lebih lanjut. Nah, poin ketiga adalah mengoptimalkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini kalau berhubungan dengan atlet atau dalam dunia atlet, diperuntukkan untuk menambah kekuatan otot atau menambah massa otot, ya. Artinya nggak semua orang mencari massa otot yang gede ya, sesuai dengan konteks olahraganya. Misalnya sprinter membutuhkan otot yang banyak, tapi dia tidak perlu seperti binaragawan. Misalnya angkat besi, dia tidak perlu harus seperti binaragawan, yang penting skillnya dan otot-otot kekuatan dasarnya bisa terpenuhi. Atau memang mencari bentuk seperti para binaragawan. Nah, di luar itu hormon testosteron dipakai di kalangan kedokteran untuk membantu meningkatkan sel darah merah. Nah, testosteron juga bisa membantu gairah seks, dan untuk urusan laki-laki ini membantu memelihara kekuatan otot dasar panggul. Kemudian dia membantu memelihara kesehatan pembuluh darah. Nah, di atas 30 tahun terjadi penurunan hormon, khususnya growth hormone dan testosteron yang bisa memicu masalah-masalah yang lain muncul. Nah, untuk itu, ketika kita punya pengetahuan itu, maka dengan sadar kita harus mengkondisikan agar hormon testosteron kita optimal. Bagaimana caranya? Tentu dengan olahraga untuk merangsangnya. Kedua, dengan memfasilitasinya, yaitu dengan satu, konsumsi minyak sehat, berupa misalnya, pilih aja salah satu, minyak ikan, kemudian minyak zaitun atau VCO. Nah, yang kedua adalah materi-materi yang bisa membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami, misalnya jintan hitam, misalnya jahe hitam, dan masih ada lagi yang lainnya. Ingat, ketika Anda mau berusaha dengan cara yang alami, bukan berarti dengan cara ini Anda nggak perlu olahraga, nggak perlu makan sehat, nggak bisa. Semuanya harus dikerjakan dengan baik. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat, dan makan sehat yang makan buah secara teratur, kemudian karbohidrat yang sehat, kemudian menunya tidak digoreng, dan tentunya menghindari kebiasaan yang kurang baik seperti merokok dan minuman beralkohol. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya. Tolong di-subscribe, like, dan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Salam sehat dari saya.